Bismillahirrahmanirrahim. Mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal: kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela: keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Innamas sabru inda sodamatil ula. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan yang keras dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur tatkala mendapat kesenangan dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan. Emosi yang tak terkendali hanya akan melelahkan, menyakitkan, dan meresahkan diri sendiri. Sebab ketika marah, misalnya, maka kemarahannya akan meluap dan sulit dikendalikan. Dan itu akan membuat seluruh tubuhnya gemetar, mudah memaki siapa saja, seluruh isi hatinya tertumpah ruah, nafasnya tersengal-sengal, dan ia akan cenderung bertindak sekehendak nafsunya. Adapun saat mengalami kegembiraan, ia menikmatinya secara berlebihan, euforia, mudah lupa diri, dan tak ingat lagi siapa dirinya. Begitulah manusia. Ketika tidak menyukai seseorang, ia cenderung menghardik dan mencelanya. Akibatnya, seluruh kebaikan orang yang tidak ia sukai itu tampak lenyap begitu saja. Demikian pula sebaliknya, ketika menyukai orang lain,
maka orang itu akan terus ia puja dan sanjung setinggi-tingginya, seolah-olah tak ada cacatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya, karena siapa tahu ia akan menjadi musuhmu di lain waktu. Dan bencilah musuhmu itu sewajarnya, karena siapa tahu dia menjadi sahabatmu di lain waktu. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghad baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, saya minta padamu keadilan pada saat marah dan lapang dada." Barang siapa mampu menguasai emosinya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segalanya dengan benar, maka ia akan melihat kebenaran, akan tahu jalan yang lurus, dan akan menemukan hakikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Islam mengajarkan keseimbangan norma, budi pekerti, dan perilaku sebagaimana ia mengajarkan manhaj yang lurus, syariat yang diridhoi, dan agama yang suci. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Al-Baqarah 143. Keadilan merupakan tuntutan yang ideal, sebagaimana ia dibutuhkan dalam penerapan hukum. Itu terjadi karena pada dasarnya Islam dibangun di atas pondasi kebenaran dan keadilan, yakni benar dalam memberitakan berita-berita ilahi dan adil dalam menetapkan hukum, mengucapkan perkataan, melakukan tindakan, dan budi pekerti. Dan Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alhamdulillahi Rabbil alamin.